Bab 201. Satu lawan 3.000. Ya, segera. Selusin penjaga bergegas. Dengan paksa membawa Ning Qingsui keluar dan menguncinya di dalam jeep. Untuk sesaat, Ning Qingsui putus asa. Berteriak ke langit dan bumi. Namun, meski dia mendapatkan ponselnya kembali, tidak ada yang bisa dia lakukan. Jika dia menelepon Ning Clan, ayahnya ingin dia menikah dengan Long Jiuxiao. Bagaimana jika saya menelepon Qin Feng? Tapi Qin Feng telah menjadi sampah, dan bahkan jika dia bersedia menyelamatkannya, aku khawatir itu tidak akan mengubah apapun. Hei, Ning Qingsui menghela nafas. Matanya yang indah meredup. Deng deng deng. Tiba-tiba, seorang penjaga bergegas mendekat dan melapor kepada Dewa Perang. Keberadaan manusia liar Qin Feng ada di puncak Panlong Villa. Dan menurut intelijen, 1 jam yang lalu, longmen para gangster itu juga pergi ke Panlong Villa. Oh, Xie Tianlang mengangkat alisnya. Kebetulan sekali. Kami baru saja menangkap mereka semua. Anda ingin menangkap Qin Feng? Ning Qingsui bertanya dengan cemas. Ini bukan tentang menangkap. Ini tentang membunuh. Jawab Xie Tianlang. Mendengar ini, Ning Qingsui tiba-tiba menjadi cemas. Dia mengertakkan gigi dan berkata, saya berjanji akan kembali bersamamu dan menikahi Long Jiuxiao. Tetapi kamu harus melepaskan Qin Feng. Petik 2. Saya tidak menyangka saat ini Anda masih akan membela manusia liar itu seperti ini. Tetapi semakin sering Anda melakukan ini, semakin kecil kemungkinan saya untuk melepaskannya. Terlebih lagi, Tuan Long telah memberikan perintah kematian dan dia harus melakukannya dibunuh. Sudah berakhir, wajah Ning Qingsui menjadi pucat. Dia akhirnya berhasil menggunakan pil emas 9 putaran untuk menyelamatkan nyawa Qin Feng. Siapa sangka begitu cepat, Qin Feng harus menghadapi kejaran Dewa Perang Gurun Barat dan 3.000 tentara taring serigala lagi. Kali ini, saya khawatir ini akan menjadi bencana. Dan setengah jam, Qin Feng, Kuangzan Longzun dan lainnya sedang minum teh di ruang tamu Raja Bangunan. Tendang, 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 tendang. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang padat di luar villa. Setidaknya 1.000 orang. Siapa di sini? Qin Feng mengerutkan kening dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan melihat keluar. Dari jarak jauh, saya melihat banyak tentara lapis baja muncul di luar. Sekelompok besar orang kulit hitam, memegang senjata paling canggih. Itu mematikan dan menakutkan. Mengapa Qingsui ada di sana? Mata tajam Qin Feng melihat sekilas Ning Qingsui di kerumunan, yang dikawal oleh lebih dari selusin penjaga. Dengan wajah sedih dan jelas terintimidasi. Tiba-tiba, Xie Tianlang keluar dari kerumunan dan mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga ke arah villa. Aku adalah Dewa Perang Gurun Barat. Terima kasih Tianlang. Hari ini, di bawah perintah Tuan Muda Klan Naga, aku akan memimpin 3.000 pasukan taring serigala untuk menekan para bandit. Anda adalah penjahat Klan Naga, menyebabkan masalah. Anda bersalah atas kejahatan keji dan harus dihukum mati. Namun, tidak mudah bagi Anda untuk berkultivasi. Tuan Long, saya akan memberi Anda kesempatan. Selama kamu bersedia meninggalkan sisi gelap dan menjadi bawahan Tuan Long, kamu bisa bertahan. Begitu pernyataan ini keluar, seluruh tempat menjadi gempar. Sialan, keberadaan kita telah bocor. Apakah ada pengkhianat? Dewa Perang Gurun Barat ini begitu sombong sehingga dia benar-benar meminta Tuan Longzun untuk menyerah. Semuanya bersama-sama, di villa. Selusin orang elit Longmen, marah dan marah. Dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Namun, Kuangzan Longzun mengerutkan kening dan berada dalam dilema. Meski yakin dengan kekuatannya sendiri, ia tidak berani meremehkan para pahlawan dunia. Sebagai Dewa Perang Gurun Barat, Xie Tianlang adalah Wuhou setengah langkah teratas. Dan dia juga membawa 3.000 pasukan Wolf Fang, masing-masing dipersenjatai dengan senjata canggih, untuk mengepung seluruh villa. Bahkan jika Kuangzan Longzun berjuang untuk keluar, dia mungkin harus membayar harga yang mahal. Dan selusin saudara di sekitarnya yang telah melalui hidup dan mati juga akan kehilangan nyawa mereka. Longzun, biarkan aku menyelesaikan krisis ini. Qin Feng tiba-tiba berkata. Tuan Muda, Kuangzan Longzun sedikit terkejut.
Tapi Qin Feng tidak menjelaskan apapun. Sebaliknya, dia menemukan topeng emas dari villa dan memasangnya di wajahnya untuk menutupi wajahnya. Deng, deng, deng. Kemudian, dia keluar dari villa selangkah demi selangkah. Kepala terangkat tinggi, menghadapi Xie Tianlang dan 3.000 musuh kuat sendirian. Hoa, hoa, hoa. Dalam sekejap, 3.000 mata tertuju padanya. Jika mata bisa melukai seseorang, mata itu pasti berlubang. Nak, siapa kamu? Berpura-pura bodoh di sini. Xie Tianlang menatapnya dan bertanya dengan dingin. Saya Tuan Muda Longmen, kata Qin Feng dengan bangga. Begitu pernyataan ini keluar, seluruh penonton terkejut. Xie Tianlang setengah menyipitkan matanya, memperlihatkan ekspresi seram dan dingin, dan berkata, cek-cek. Saya pikir hanya ada satu Raja Naga Kuangzan, tapi saya tidak menyangka akan menangkap ikan besar. Longmen, jika Anda ingin bergabung dengan Jiu Xiao Master, saya dapat memperkenalkan Anda. Tetapi sebelum itu, Anda harus menyerahkan seseorang bernama Qin Feng sebagai sertifikat penyerahan. Sejauh yang saya tahu, orang itu ada di villa ini. Apa yang kamu cari untuk Qin Feng? Tanya Qin Feng. Xie Tianlang tersenyum sinis dan menjelaskan. Bocah itu berani mencuri seorang wanita dari Tuan Jiu Xiao. Tuan Jiu Xiao berkata bahwa dia akan dipotong-potong, dikuliti dan dibuang tulangnya. Petik 2. Wajah Ning Qingsui menjadi pucat dan jantungnya bergetar. Di matanya, bahkan Tuan Muda Longmen bukanlah tandingan Long Jiu Xiao dan kemungkinan besar akan menyerah. Tanpa diduga. Saat berikutnya, Qin Feng mencibir. Matanya di balik topeng menunjukkan rasa jijik. Siapa Long Jiu Xiao? Bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk memesan Tuan Muda ini? Xie Tianlang, jika Anda ingin menangkap Qin Feng, bertarunglah dengan Tuan Muda ini. Jika tidak, pergilah sejauh yang kamu mau. Setelah mendengar ini, Xie Tianlang tiba-tiba menjadi marah. Tuan Muda Longmen, jangan malu-malu. Suatu kehormatan bagi Anda untuk melayani Tuan Muda Jiu Xiao. Bahkan jika Anda bisa bertarung, bagaimana Anda bisa mengalahkan 3.000 elit yang saya bawa? Ancaman. Namun, Qin Feng tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Melirik ke 3.000 orang, dan berkata dengan bangga, Xie Tianlang, merupakan kejahatan serius bagi Anda untuk memobilisasi pasukan Serigala Fang tanpa izin. Saya tidak ingin membunuh orang yang tidak bersalah orang tanpa pandang bulu, tapi aku tidak takut masalah. Jika kamu tidak ingin mati, simpan saja putri tertua keluarga Ning di sisimu dan menghilang dari mataku. Ning Qingsui tertegun ketika dia mengatakan ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa Tuan Muda Longmen ingin mempertahankannya. Tak terkendali. Tiba-tiba, Xie Tianlang menjadi marah dan menatap tajam ke arah Qin Feng. Bajingan. Karena kamu begitu keras kepala. Jangan salahkan aku, Dewa Perang. Dan berkumpul untuk menangkap Tuan Muda Longmen hidup-hidup. Tuhan. Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, 3.000 elit yang hadir keluar dengan kekuatan. Seperti gelombang hitam, datang dari segala arah, hampir menelan Qin Feng. Anak ini pasti akan mati. Xie Tianlang tersenyum seolah dia yakin akan kemenangan. Tanpa diduga, saat berikutnya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Qin Feng mengaktifkan Phoenix Heavenly Jue, menstimulasi energi internal 9 dantian di tubuhnya, yang setara dengan kekuatan Wuhou 9,5 langkah, ditambahkan. Perubahan kuantitatif mengarah pada perubahan kualitatif. Qin Feng hanya merasa bahwa dia memiliki kekuatan besar untuk menghancurkan dunia di dalam tubuhnya. Dan kemudian lidahnya meledak dengan guntur musim semi. Dan dia berteriak dengan keras. Keluar. Bab 202. Dengan satu raungan, dia mengusir 3.000 orang. Sebuah kata yang sederhana, namun seperti sambaran petir, mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia. Gemuruh, gelombang suara yang tak terlihat bergema. Semua anggota elit tentara taring serigala yang bergegas menuju Qin Feng terbang mundur dan jatuh ke tanah, muntah darah dengan gila-gilaan, dan bahkan pingsan. Dengan suara gemuruh, 3.000 orang diusir kembali. Tapi Qin Feng masih berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Sikap pria kuat tak tertandingi bersinar di sekujur tubuhnya.
Bagaimana mungkin? Xie Tianlang membuka matanya lebar-lebar, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa tuan muda misterius Longmen ini akan menjadi begitu kuat. Benar-benar di luar batas imajinasi. Di villa, Kuangzan Longzun dan yang lainnya sangat terkejut saat melihat pemandangan ini, dan mendapatkan pemahaman baru tentang kekuatan Qin Feng. Qin Feng bukan Marquis of Wu, tapi dia lebih baik dari Marquis of Wu. Apakah ini, Tuan Muda Longmen? Di kejauhan, mata indah Ning Qingsui bersinar dengan tatapan aneh. Dia jelas berada dalam jangkauan serangan Yinlang. Tapi Qin Feng diam-diam menggunakan kekuatan batinnya untuk melindunginya dan membiarkannya tanpa cedera. Xie Tianlang, apakah kamu tidak ingin menangkapku? Biarkan saja kudamu datang, kata Qin Feng dengan bangga. Matanya di bawah topeng emas berkedip dengan cahaya dingin setajam pisau. Xie Tianlang merasakan tekanan yang luar biasa dan tersentak. Rompinya basah kuyup oleh keringat dingin. Sebelumnya, dia mengandalkan 3.000 anggota elit pasukan Serigala Fang untuk berani menjadi sombong dan bahkan ingin menangkap Kuangzan Longzun hidup-hidup. Tanpa diduga, Tuan Muda Longmen tiba-tiba muncul, mengganggu rencananya, dan omannya mengejutkan langit. Sekarang dia telah menjadi seorang komandan yang hebat. Kesombongannya telah padam dalam sekejap. Tuan Muda Longmen, hari ini Dewa Perang Jepang telah mengaku kalah. Saya akan segera pergi bersama anak buah saya. Petik 2. Berhenti. Qin Feng berdiri di depannya dan berkata, menurutmu tempat seperti apa ini? Datang dan pergi kapanpun kamu mau. Petik 2. Putuskan lengannya sebagai permintaan maaf, kata Qin Feng dingin. Apa katamu? Xie Tianlang langsung marah dan mengertakkan gigi. Tuan Muda Longmen, saya menghargai kekuatan Anda, tapi jangan terlalu gila. Anda tahu, saya adalah Dewa Perang Gurun Barat yang dulunya adalah Dewa Perang Gurun Barat, diberikan kepadaku oleh Raja sendiri. Kepada Jenderal Naga Jiuxing, perintahkan ratusan ribu pasukan di Gurun Barat. Dan aku telah menyerah kepada Tuan Jiuxiao. Jika kamu berani menyakitiku, kamu adalah musuh Tuan Jiuxiao. Longmen sangat kuat, tapi bagaimanapun juga ini adalah organisasi bawah tanah. Bagaimana dia bisa mengalahkan 8 klan besar yang telah diwariskan selama ribuan tahun? Xie Tianlang keluar dari pendukungnya, Long Jiuxiao, untuk menakuti Qin Feng. Tanpa diduga. Saat berikutnya, Qin Feng mencibir, saya tidak takut pada Long Jiuxiao. Bahkan jika dia datang sendiri, dia tidak bisa menyelamatkanmu. Di depan Xie seperti hantu. Di depan Sirius. Dia meraih lengannya dengan tangan kanannya dan mengerahkan kekuatan. Retak, lengan Xie Tianlang robek dengan paksa, berlumuran darah, yang mengejutkan. Dia menjerit menyayat hati, kesakitan. Bawa orang-orang itu dan keluar. Tapi tinggalkan putri tertua keluarga Ning, kata Qin Feng dingin. Yang tersirat. Ada kemauan yang tak tertahankan. Tentu saja Xie Tianlang tidak mau melakukannya. Bagaimanapun, Long Jiuxiao lah yang secara pribadi memerintahkan dia untuk menangkap Ning Qingsui dan kembali ke ibu kota kekaisaran. Jika dia bahkan tidak bisa melakukan hal kecil ini, bukankah dia akan menjadi sia-sia? Tapi sekarang situasinya lebih kuat dari yang lain. Tanpa pilihan selain melepaskan Ning Qingsui, Xie Tianlang meninggalkan Gunung Panlong dengan putus asa bersama 3.000 orang yang terluka parah. Badai ini telah berakhir, namun lengan Xie Tianlang patah dan 3.000 elit dipenuhi memar. Jika ini sampai ke telinga Long Jiuxiao, itu pasti akan menyebabkan badai berdarah baru. Pada saat ini, Ning Qingsui menghela nafas lega. Dia sudah putus asa, tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Tuan Muda Misterius Longmen akan muncul entah dari mana dan menyapu pasukan Serigala Fang dengan penampilan yang tak terkalahkan. Sikap arogan dan mendominasi itu terukir dalam di benaknya. Deng deng deng. Ning Qingsui berjalan ke depan dengan cepat. Bibirnya sedikit terbuka. Tuan Muda Longmen, terima kasih atas bantuan Anda. Tapi sejauh yang saya tahu, villa ini milik Qin Feng. Mengapa Anda ada di sini? Qin Feng juga temanku. Qin Feng mengubah suaranya dan membuat alasan. Apa? Ning Qingsui terkejut pada awalnya.
lalu tiba-tiba menyadari dan langsung mempercayai alasannya. Dengan cara ini, masuk akal jika Tuan Muda Longman, Huangzan Longzun dan lainnya muncul di Panlong Villa. Petik 2. Nona Ning. Masalahnya telah terpecahkan. Saya kira Xie Tianlang dan kelompoknya tidak berani datang dan menangkap Anda lagi. Tapi demi keselamatan, saya akan mengirim orang-orang saya untuk membawa Anda turun gunung. Itu. Qin Feng berbalik karena takut identitasnya tidak sengaja terbongkar. Sesampainya di Villa Luowang. Keterampilan Tuan Muda yang luar biasa sungguh luar biasa sehingga kami semua mengaguminya. Huangzan Longzun segera mendatanginya dengan mata yang sangat panas. Kekuatan auman Qin Feng barusan tidak terkalahkan. Huangzan Longzun bertanya pada dirinya sendiri. Dia tidak bisa melakukannya. Longzun, ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan padamu. Tuan Muda, tanyakan saja. Tolong selidiki ibuku Qin Ruohuang dan berita tentang Kaisar Kegelapan. Kaisar Kegelapan. Setelah mendengar nama ini, wajah Huangzan Longzun berubah drastis. Dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Kaisar Kegelapan adalah keberadaan yang tabu. Dan ada banyak cerita mengerikan tentang dia yang tersebar ke luar negeri. Dikabarkan bahwa dia mendirikan pulau penjahat ini tidak kalah kuatnya dengan gerbang naga kita. Tuan Muda, apakah Anda memiliki dendam terhadap Kaisar Kegelapan? Qin Feng mengertakkan gigi dan berkata, ya, dia membunuh ayahku dan menculiknya, adikku. Ada pertikaian berdarah. Oke, Tuan Muda. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membiarkan anak buah saya pergi menyelidiki. Saya akan pergi hari ini. Huangzan Longzun mengepalkan tinjunya dan pergi bersama selusin anak buahnya. Hari sudah larut. Dan Qin Feng kembali ke Villa Sing Hewan. Lin Qingge telah menunggu di pintu dan bertanya dengan cemas. Qin Feng, kamu sudah kembali. Bagaimana kabarnya? Semuanya sudah terselesaikan. Itu bagus. Aku membuat makan malam. Pergi dan cobalah. Kata Lin Qingge sambil tersenyum. Qin Feng berjalan ke restoran dan melihat meja berisi makanan mewah. Dan dia segera mulai menyantapnya. Jika Anda menjadi orang biasa dan hidup seperti ini bersama Lin Qingge, itu mungkin bukan hal yang buruk. Namun, begitu Anda memasuki arena, Anda tidak dapat menahan diri. Di satu sisi, dia menyinggung Raja Naga. Long Jiuxiao menganggapnya sebagai duri di sisinya dan menolak untuk melepaskannya. Dia bahkan mengirim Xie Tianlang untuk membunuhnya. Di sisi lain, Qin Feng harus menemukan Kaisar Kegelapan untuk membalaskan dendam ayahnya dan menyelamatkan saudara perempuannya. Sudah ditakdirkan bahwa dia akan memulai jalan membunuh ribuan orang. Qin Feng makan malam dan kembali ke kamar tidur di lantai 2, siap untuk beristirahat. Boom! Tiba-tiba, aura pembunuh yang sangat mengerikan meletus dari jarak 100 meter. Dan Qin Feng sangat akrab dengan nafas ini. Itu Shuro darah. Bab 203. Berita tentang adikku. Saat itu, Qin Feng menahan 2 petir dan mengalahkan Patriark Beiming. Pada saat kritis ketika dia menerobos Wuhou, Blood Suralah yang tiba-tiba keluar dan menghancurkan dantiannya. Kebencian yang mendalam, tak terlupakan. Dan Blood Sura merasa itu tidak cukup. Jadi dia menyuap Cao Mingyue dan memintanya untuk menyuntikkan bubuk patah hati 7 hari ke Lin Qingge, yang hampir membunuh Lin Qingge dan si kembar di perutnya. Oleh karena itu, Qin Feng sangat akrab dengan nafas darah sura. Tendang, tendang, tendang. Qin Feng segera keluar dari galaksi Silver Villa dan sampai ke hutan yang tenang di luar. Dia melihat ke satu arah dan berkata, keluar, jangan licik. Berbicara, zizizi, ruang di kejauhan terdistorsi. Dan kemudian seorang pria bertopeng muncul. Itu adalah Blood Sura. Qin Feng, aku tidak menyangka kamu telah menjadi orang cacat dan kesadaran spiritualmu masih begitu tajam sehingga kamu dapat mendeteksi keberadaanku. Bagaimanapun, dia adalah pembunuh nomor 1 di daftar rahasia. Dan dalam hal keterampilan penyembunyian, dia tidak ada bandingannya di dunia. Kamu hanyalah tikus tercela. Aku bisa mencium bau nafas menjijikkan di tubuhmu dari jarak jauh, kata Qin Feng dingin. Mendengar ini, Sue Sura tidak marah dan tersenyum sinis. Wah, kamu benar-benar beruntung. Kamu kehilangan semua darah yang murni dan tidak mati.
Ning Qingsui menyelamatkanmu dengan pil emas 9 putaran. Namun, perintah Kaisar Kegelapan adalah untuk membunuhmu. Jadi kamu harus mati. Tidak bisa membunuhku, kata Qin Feng dengan tenang. Blood Sura mengerutkan bibirnya dan melanjutkan. Qin Feng, jika kamu berada di puncakmu, aku benar-benar tidak akan berani melawanmu secara langsung. Tapi sekarang kamu sia-sia dengan dantian yang rusak. Ngomong-ngomong, ku dengar kau mengenalku Tuan Muda Gerbang Naga yang legendaris. Tuan Muda Gerbang Naga begitu kuat sehingga dia bisa memaksa mundur 3.000 tentara taring serigala dengan satu raungan. Sayang sekali waktu yang kamu habiskan untuk memanggil Tuan Muda Longman untuk meminta bantuan sudah cukup bagiku untuk membunuhmu 100 kali. Saat dia mengatakan itu, Blood Sura mengeluarkan pedang usus ikan dari pinggangnya. Hoa, di bawah sinar bulan. Pedang usus ikan bersinar dengan cahaya dingin, seolah ingin sekali meminum darah. Tidak, tidak, tidak. Qin Feng menggelengkan kepalanya, sedikit mengangkat sudut mulutnya, membentuk senyuman misterius. Blood Sura, kamu membuat kesalahan. Aku tidak tahu, Tuan Muda Gerbang Naga. Petik 2, aku Tuan Muda Gerbang Naga. Sambaran petir tiba-tiba meledak di tempat tersebut. Wajah Blood Sura berubah dengan liar, dengan ekspresi tidak percaya. Dan dia mengertakkan gigi dan berteriak. Anak nakal, apa yang kamu bicarakan? Apa kamu pikir kamu bisa menakutiku dengan omong kosong seperti itu? Tanda seru, itu. Cobalah sendiri. Qin Feng berdiri di sana dan mengangkat jarinya ke arahnya. Pergilah ke neraka. Blood Sura segera mengambil tindakan. Berubah menjadi hantu berdarah. Dan menusuk dada Qin Feng dengan pedangnya. Namun, Qin Feng mengangkat tangan kanannya dan meraihnya ke depan. Kiang, jari itu bertabrakan dengan bilah tajam itu, namun tidak terpotong. Sebaliknya, percikan api beterbangan kemana-mana, menimbulkan suara benturan emas dan besi. Saat berikutnya, Qin Feng dengan kuat menjepit bilah pedang usus ikan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya. Bagaimana mungkin? Blood Sura merasa ngeri, dan tiba-tiba menyadari bahwa sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa bergerak. Jari-jari Qin Feng seperti gunung, tak tergoyahkan. Kamu bocah. Jika dantianmu tidak rusak dan kamu menjadi orang yang tidak berguna, mengapa kamu memiliki kekuatan yang begitu besar? Rambut di tubuh Blood Sura berdiri saat dia mencium aura berbahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat berikutnya, tanpa ragu-ragu, dia melepaskan pedang usus ikan dan bersiap untuk meninggalkan pedangnya dan melarikan diri. Ingin melarikan diri, sudah terlambat. Qin Feng meninju dia seperti gunung, memukul rompinya dengan keras. Retak, tulang Blood Sura patah beberapa kali. Tubuhnya berlumuran darah, dan dia langsung roboh ke tanah. Boom, Qin Feng menginjak dadanya dengan tatapan mendominasi. Blood Sura, aku tidak menyangka. Baik pembunuhanmu maupun racun dari Seven Days Broken Heart Powder tidak bisa membunuhku. Dan mereka membuatku menerobos kemacetan dan menjadi lebih kuat. Katakan padaku, di mana Dar Kaisar? Namun, Blood Sura memiliki ekspresi yang rumit dan bergumam pada dirinya sendiri. Qin Feng, kamu tidak pernah tahu betapa menakutkannya Kaisar Kegelapan. Siapapun yang mengkhianatinya akan dibalas. Bahkan lebih menakutkan daripada kematian. Aku lebih baik tidak berani mati. Pada titik ini, dia tiba-tiba melihat ke samping. Tiba-tiba membuka mulutnya. Dan ingin menggigit lidahnya dan bunuh diri. Saat kritis, Qin Feng menjentikkan pergelangan tangannya. Dan jarum perak menembus titik akupuntur di leher Blood Sura. Akupuntur jarum terbang. Saat berikutnya, Blood Sura masih terus membuka mulutnya. Tapi tidak bisa bergerak. Seolah-olah dia berada di bawah mantra penahan. Qin Feng memandangnya dengan merendahkan. Matanya sedingin angin dingin di Siberia. Blood Sura, kamu takut pada Kaisar Kegelapan. Tapi, aku juga bisa membuatmu tidak bisa hidup atau mati. Nikmatilah, tubuh darah Sura. Segera, Blood Sura terguncang. Wajahnya ganas. Dia merasakan sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan tidak bisa menahan tangis kesakitan. Qin Feng, mantra jahat macam apa yang kamu berikan padaku? Itu menyakitkanku sampai mati.
Kesakitan yang biasa. Namun kini ia meratap lagi dan lagi. Blood Surah dengan jelas merasakan separuh tubuhnya sedingin salju. Dan separuh lagi terbakar seperti api. Qin Feng mencibir. Jarum ilahi Tai dapat menyelamatkan orang atau membunuh orang. Apa yang dia gunakan barusan adalah semacam hukuman jarum yang disebut dua langit es dan api. Seiring berjalannya waktu, rasa sakit itu akan semakin terasa hingga lawannya disiksa sampai mati. Sekitar 1/4 jam kemudian, Blood Surah tidak bisa bertahan lagi dan berteriak, "Aku menyerah. Aku akan menceritakan semuanya padamu. Tolong lepaskan aku." Setelah mendengar ini, Qin Feng mencabut jarum peraknya. Dothu. Blood Surah terengah-engah. Dan butuh waktu lama untuk pulih. "Cepat beritahu aku. Di mana Kaisar Kegelapan?" tanya Qin Feng. "Aku juga tidak tahu." Blood Surah menggelengkan kepalanya dan menjelaskan. "Kaisar Kegelapan." Naga selalu melihat kepalanya tetapi tidak melihat ekornya. Sulit bagi bawahannya untuk melihatnya seperti naik ke langit. Petik 2. Namun, pada tanggal 15 Agustus setiap tahun, di ujung Laut Penglai, Tianmen dibuka, dan Anda dapat mencapai Pulau Suolong setelah menyeberangi jembatan Naihe. Petik 2. Pada hari itu, Kaisar Kegelapan akan tinggal di Pulau Suolong sambut para pendatang baru. Pulau Suolong. Qin Feng mengangkat alisnya dan berpikir dalam hati bahwa ini mungkin yang oleh dunia luar disebut sebagai Pulau Jahat dan markas Kaisar Kegelapan. Lalu apakah kamu pernah melihat seorang wanita bernama Qin Hongyan di Pulau Suolong? Qin Feng bertanya lagi. Aku belum melihatnya, tapi ada rumor bahwa sejak 3 tahun lalu, auman dan jeritan wanita sering datang dari ruang rahasia tempat Kaisar Kegelapan mundur, jawab Blood Surah. Bab 204 Ning Qingsui pergi. Ledakan. Setelah mendengar ini, mata Qin Feng memerah. Hatinya dipenuhi amarah. Dan niat membunuhnya hampir mendidih. Wanita di ruang rahasia kemungkinan besar adalah Qin Hongyan. Memikirkan adiknya disiksa siang dan malam, Qin Feng ingin segera bergegas ke Pulau Suolong. Namun, masih ada waktu setengah tahun hingga tanggal 15 Agustus. Bahkan jika Qin Feng pergi sekarang, dia tidak bisa menaiki Pulau Kunci Naga dan hanya bisa menunggu kesempatan. Pada hari itu, Qin Feng akan membunuh Kaisar Kegelapan dan menyelamatkan saudara perempuannya Qin Hongyan. Bahkan jika dia harus mendaki Gunung Pedang dan masuk ke Lautan Api. Qin Feng, aku sudah memberitahumu semua beritanya. Bisakah kamu melepaskanku sekarang? Blood Surah bertanya dengan gemetar. Siapa bilang? Aku ingin melepaskanmu. Aku hanya berjanji untuk tidak terus menyiksamu tanpa aku puntur. Blood Surah. Kamu hampir menyebabkan Qingge diracun sampai mati. Kejahatanmu tidak bisa diampuni. Mati. Mata emas langit terik, kekuatan supranatural. Boom. 2 pilar api meledak dari matanya, mengenai Blood Surah. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Blood Surah terbakar menjadi abu, tanpa tulang tersisa. Setelah melakukan semua ini, Qin Feng kembali ke rumah. Dalam beberapa hari berikutnya, Qin Feng tinggal di Villa Sing Hewan untuk menemani Lin Qingge. Namun segera, Lin Qingge menyadari ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Qin Feng, aku merasa seperti menghabiskan energi yang tak ada habisnya setiap hari. Aku bisa melompat beberapa meter jauhnya. Apa yang terjadi? Lin Qingge bertanya dengan rasa ingin tahu. Gadis bodoh. Yang mengalir di tubuhmu adalah darah yang murniku. Jadi kamu telah menjadi seorang jenius kultivasi. Kebal terhadap semua racun. Jelas Qin Feng. Benarkah? Mata indah Lin Qingge berbinar dan dia segera berkata. Qin Feng, aku ingin berlatih seni bela diri. Mulai sekarang, biarkan aku melindungimu. Ini, Qin Feng mengerutkan kening dan mulai berpikir. Dia tidak hanya mendapatkan kembali kekuatannya sekarang. Dia juga telah berlatih, Phoenix Heavenly Jue. Tingkat kultivasinya sebanding dengan Wu Hou. Dan tentu saja dia tidak membutuhkan perlindungan Lin Qingge. Namun, jika Lin Qingge mengetahui beberapa keterampilan, dia akan dapat melindungi dirinya sendiri jika dia menghadapi masalah di masa depan. Oke, aku akan mengajarimu seni bela diri. Jika kamu punya waktu, kamu juga bisa bersaing dengan Yang Qinhu.
Tapi jangan bekerja terlalu keras. Lagi pula, kamu adalah wanita hamil sekarang. Dan kamu masih mengandung kedua bayi kami. Kata Qin Feng lalu dia menyentuh perutnya. Lin Qingge juga menunjukkan senyuman. Wajah cantiknya memancarkan kecemerlangan peran sebagai ibu. Aku masuk akal. Tapi apakah kamu sudah memutuskan nama apa yang ingin kamu berikan kepada kedua anakmu? Tidak perlu terburu-buru. Mari kita tunggu sampai bayinya akan segera lahir. Jawab Qin Feng. Masih ada waktu hampir 1 tahun sampai kedua anak itu lahir. Dan tahun ini, Qin Feng akan menjalani kompetisi peringkat Qingyun. Dan dia harus pergi ke Pulau Suolong untuk membalas dendam dari Kaisar Kegelapan. Yang sangat sulit. Tapi dia tidak punya jalan keluar. Dia harus membunuh semua musuh dan melihat kelahiran dua kehidupan kecil dengan matanya sendiri. Ding ding ding. Tiba-tiba, telepon berdering. Qin Feng. Aku akan kembali ke ibu kota kekaisaran. Panggilan ini untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Suaranya menunjukkan keengganan, tetapi lebih merupakan ketidakberdayaan. Apa? Mendengar ini, Qin Feng dengan cepat bertanya, King Sui, apa yang terjadi? Mungkinkah seseorang memaksamu? Tidak, Ning King Sui menjelaskan. Sebenarnya, sebulan telah berlalu sejak saya melarikan diri dari pernikahan dan meninggalkan ibu kota kekaisaran. Bertahun-tahun kemudian, sesuai kesepakatan dengan keluargaku, inilah saatnya aku kembali. Bahaya di kota Donghai. Selain itu, Qingge juga sedang hamil. Semoga kamu bahagia. Saat kamu dan Qingge mengadakan pernikahan di masa depan, kamu harus mengundangku menjadi pengiring pengantin. King Sui. Aku, Qin Feng berteriak ke telepon dan hendak mengatakan sesuatu. Tetapi teleponnya ditutup. Ada yang salah. Qin Feng segera menyadari sesuatu yang aneh dan memanggil Tuan Kedua Fang lagi. Berkata, Tuan Kedua Fang, tolong segera kirim seseorang untuk menyelidiki keberadaan Ning King Sui dan beritahu saya lokasi spesifiknya. Ya, Tuan Kedua Fang mengangguk dan bertindak. Pada saat yang sama, di pintu masuk Hotel Hilton, Ning King Sui mencengkeram telepon erat-erat. Air mata mengalir di wajahnya sebelum dia menyadarinya. Ada begitu banyak keengganan di hatinya. Tapi dia hanya bisa bersikap acuh tak acuh. Nona, apakah Anda yakin tidak ingin mengucapkan selamat tinggal pada Qin Feng? Di sebelahnya, seorang lelaki tua berkata dengan suara yang dalam. Dia adalah tetua ketiga dari klan Ning. Dan dia melakukan perjalanan khusus untuk menjemput Ning King Sui untuk memastikan tidak ada yang salah. Tidak perlu. Tanda seru petik 2. Di satu sisi, dia takut melihat Qin Feng. Dan dia tidak ingin pergi. Di sisi lain, dia mencuri pil emas 9 putaran untuk menyelamatkan Qin Feng. Dan ayahnya sangat marah. Jika ayahnya meminta tetua ketiga untuk datang dan membalas dendam pada Qin Feng, konsekuensinya akan menjadi bencana. Demi keselamatan Qin Feng, dia hanya bisa meninggalkan kota Donghai dengan tenang. Dan dia tahu betul bahwa ketika dia kembali ke keluarga, dia akan segera bertunangan dengan Long Jiuxiao. Perpisahan ini mungkin berlangsung seumur hidup. Baiklah, sudah waktunya kita berangkat. Tetua ketiga menunjukkan ekspresi kecewa di matanya, lalu membuka pintu mobil. Ning King Sui masuk ke Maybach dengan plat nomor imperial dan dengan enggan kembali untuk melihat kota yang sudah dikenalnya ini. Dalam benaknya, wajah Qin Feng muncul. Saya tidak tahu dari mana cinta itu bermula, tapi cinta itu mendalam. Qin Feng seperti pencuri yang mencuri hati seseorang. Dia masuk ke dunianya pada suatu saat dan dia tidak bisa lagi mentolerir orang lain di dalam hatinya. Dia adalah putri tertua dari klan Ning, menyendiri dan bermartabat tak tertandingi. Tapi saat itu dia bersedia berlutut dan bersujud untuk mendapatkan biaya pengobatan demi menyelamatkan Qin Feng. Sayang sekali, merupakan suatu kemewahan baginya untuk bertemu Qin Feng lagi di masa depan. Boom, Maybach sedang melaju di jalan raya. Namun di gerbang tol meninggalkan kota Donghai, ia menemui deretan penghalang jalan yang menghalangi jalan. Apa yang terjadi? Tetua ketiga bertanya dengan cemberut. Tuan, sepertinya orang-orang dari Longmen telah memasang penghalang jalan. Hah, tetua ketiga mengangkat alisnya, sedikit tidak senang, dan hendak keluar dari mobil untuk menyelesaikan masalah. King Sui, tiba-tiba,
Teriakan memekakkan telinga datang dari belakang, bergema di langit. Mendengar ini, tubuh halus Ning Qingsui bergetar, dan pandangan luar biasa muncul dari matanya yang indah. Tapi dia tidak percaya, karena takut dia sedang berhalusinasi. Saat berikutnya, dia berbalik tiba-tiba, dan sosok familiar muncul di hadapannya. Tendang, tendang, tendang. Qin Feng terlihat berlari dengan liar, bergegas menuju Maibah dengan kecepatan kilat. Qin Feng, Ning Qingsui sangat bersemangat dan segera membuka pintu mobil. Pada saat ini, dia melupakan penganiayaan ayahnya, melupakan ancaman Long Jiuxiao, melupakan pertunangan, dan hanya ingin bergegas ke pelukan Qin Feng dengan segala cara. Akhirnya, keduanya berpelukan erat, dan waktu seolah membeku saat ini. Air matanya yang gembira membasahi bahu Qin Feng. Namun, saat berikutnya, tetua ketiga keluar dari mobil dan melontarkan omelan yang memalukan. Kamu bajingan. Lepaskan. Wanita tertua adalah orang kaya. Bagaimana aku bisa membiarkanmu? Seorang paria. Menghujat. Bab 205. Taruhan dengan Ning Xiong. Omelan marah itu seperti guntur. Seketika menghancurkan suasana di tempat tersebut. Apakah kamu, orang tua, yang ingin mengambil kembali Qingsui? Qin Feng setengah menyipitkan matanya dan menatap tetua ketiga. Qin Feng, tolong jangan kasar. Ini adalah tetua ketiga dari klan Ningku. Dia telah menyaksikanku tumbuh dewasa. Dia tidak memiliki niat buruk dan ada di sini untuk mengantarku kembali ke ibu kota kekaisaran. Merasa cemas pada saat yang bersamaan. Alasan mengapa dia pergi tanpa pamit adalah karena dia takut ayahnya akan membiarkan tetua ketiga berurusan dengan Qin Feng. Bagaimanapun, dantian Qin Feng rusak dan dia tidak berdaya untuk menahan ayam. Tanpa diduga, Qin Feng justru meminta orang-orang untuk memblokir persimpangan jalan raya dan datang menemuinya. Ini membuat Ning Qingsui tersentuh sekaligus khawatir. Qingsui, apakah kamu benar-benar ingin kembali ke ibu kota kekaisaran? Qin Feng sedikit kecewa. Ya. Tanda seru petik 2. Pada saat ini, tetua ketiga memandang Qin Feng dengan dingin dan berkata, wanita tertua dan tuan muda dari klan panjang telah membuat pertunangan. Upacara pertunangan akan diadakan dalam 3 bulan. Jenius di usia mudamu. Kamu adalah Wuhou setengah langkah dan keturunan dari Medical Saint. Ini mungkin dihargai oleh pemimpin klan dan mencegah pernikahan ini. Tapi sayang sekali kamu telah menjadi orang yang tidak berguna sekarang dan tidak memiliki nilai guna bagi klan Ning. Tidak layak bagi wanita tertua. Pergi, sebelum aku marah. Menghilanglah di depan mataku. Tetua ketiga memperingatkan. Dengan niat membunuh yang tersirat. Tampaknya saat berikutnya, akan ada pertarungan besar untuk membunuh Qin Feng. Namun, Qin Feng benar-benar mengabaikannya. Dan kemudian mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Tetua ketiga, levelmu terlalu rendah. Aku ingin berbicara dengan Master Klan Ning. Dalam keributan, penjaga klan Ning yang hadir benar-benar tercengang. Apakah kamu bercanda? Apakah anak ini gila? Master Katuk sibuk dengan segalanya. Dia begitu mulia sehingga bahkan para pejabat istana kekaisaran tidak dapat dengan mudah melihatnya. Bagaimana anak ini bisa begitu berbudi luhur dan cakap? Bagaimana caranya? Bisakah dia memiliki kualifikasi untuk bertemu dengan Master Katuk? Terlebih lagi, dia telah menjadi orang yang tidak berguna dan bahkan tidak sebaik prajurit biasa. Beraninya dia membuat tuntutan yang tidak masuk akal seperti itu. Tanda seru petik 2. Diskusi berlanjut satu demi satu. Ning Qingsui juga terkejut. Dan dengan cepat merendahkan suaranya untuk membujuk, Qin Feng, jangan terlalu impulsif. Dalam situasi ini, tidak peduli apa yang kamu katakan, ayahku tidak akan pernah membiarkanku tinggal di kota Donghai. Percayalah, saya punya alasan untuk berbicara dengan Tuan Ning. Qin Feng bersikeras. Oke, tiba-tiba, mata tetua ketiga bersinar dan dia berkata, nak, karena kamu begitu keras kepala, aku akan membiarkanmu mati. Setelah mengatakan itu, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Ning Clan Master Ning nomor telepon Xiong. Bip, dot bip, dot bip. Tak lama kemudian, panggilan tersambung. Tuan, saya telah menjemput wanita muda itu dan sedang dalam perjalanan kembali ke ibu kota kekaisaran. Namun,
Anak laki-laki itu Qin Feng tiba-tiba keluar untuk memblokir jalan dan meminta untuk berbicara dengan Anda. Lapor tetua ketiga Hui. Oh, Ning Xiong tampak sedikit terkejut di ujung telepon. Tetapi masih berkata, berikan dia teleponnya. Tuan Ning, saya Qin Feng. King Sui sama sekali tidak menyukai Long Jiuxiao. Tolong ambil kembali hidupmu dan batalkan pernikahan antara kedua keluarga. Nak, kamu mencuri pusaka 9 putaran emas eliksir milik klan Ning. Dan aku belum menyelesaikan masalah denganmu. Sekarang, dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri untuk mengajariku cara melakukan sesuatu? Ning Xiong berkata dengan nada tidak senang. Tuan Ning, saya ingin menegosiasikan kesepakatan dengan Anda, kata Qin Feng tanpa bersikap rendah hati atau sombong. Kesepakatan apa? Ning Xiong menjadi penasaran. Dikatakan bahwa juara dari setiap kompetisi peringkat King Yun akan diberi penghargaan oleh raja, membawa kehormatan besar bagi keluarga. Selanjutnya, saya akan pergi ke ibu kota kekaisaran untuk berpartisipasi dalam kompetisi peringkat King Yun. Jika saya memenangkan kejuaraan, saya akan membawa kemuliaan besar bagi keluarga. Berikan kesempatan itu kepada Ning Clan. Dalam hal ini, apakah Anda bersedia membatalkan pernikahan dengan keluarga Panjang? Apa? Ning Xiong sedikit terkejut saat mendengar ini. Hadiah dari raja melambangkan suatu kehormatan besar, tidak kurang dari pernikahan dengan keluarga Panjang. Namun menjadi juara kompetisi nasional pemeringkatan King Yun sama sulitnya dengan mencapai langit. Terlebih lagi, jika Qin Feng bukan orang yang tidak berguna sekarang, bagaimana dia bisa percaya diri untuk mengatakan ini? Ning Xiong mencibir dan berkata, Qin Feng, hanya tersisa kurang dari sebulan sebelum kompetisi nasional peringkat King Yun. Apakah kamu masih bisa mengubah takdirmu dan mendapatkan kembali kekuatanmu? Meski begitu, aku juga ingin mengingatkan Anda bahwa meskipun Long Jiuxiao berusia lebih dari 30 tahun dan tidak akan berpartisipasi tahun ini, adik laki-lakinya Long Aoyun tiba-tiba muncul. Long Aoyun ini sedang berlatih dalam pengasingan dengan seorang master hebat di dunia seni bela diri kuno. Lebih dari 10 tahun, dia sudah setengah jalan menuju level Wuhou. Dia dikenal sebagai bintang kembar klan naga. Sangat mustahil bagimu untuk mengalahkannya. Setelah mendengar ini, Qin Feng masih bersikeras. Tuan Ning, bisakah kamu memenangkan kejuaraan? Ini urusanku. Apakah kamu setuju dengan taruhan ini? Menarik. Tanda seru petik 2. Sebagai pemimpin klan Ning, dia menyusun strategi dan telah melihat banyak orang berbakat. Tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat pria muda seperti itu. Setelah merenung sejenak, dia berbicara lagi, Qin Feng. Jika kamu benar-benar dapat mengalahkan yang lain dan memenangkan tempat pertama dalam kompetisi nasional peringkat King Yun, maka pemimpin klan ini akan membatalkan pernikahan dengan klan naga dan tidak lagi memiliki apapun. Hubungannya denganmu dan King Sui, ini masalah waktu. Oke, sudah beres. Qin Feng sangat gembira, lalu menutup telepon dan mengembalikan telepon ke tetua ketiga. Nona, ini waktunya kembali, kata tetua ketiga. Ning King Sui memandang Qin Feng dengan enggan dan berkata, Qin Feng, terima kasih atas kegigihanmu. Tapi kamu tidak boleh melakukan hal bodoh, apalagi pergi ke ibu kota kekaisaran. Jika seseorang dari klan naga melihatmu, mereka pasti tidak akan melakukannya. Mudah untuk dilepaskan. Qin Feng menatap matanya dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, King Sui, dalam duel dengan leluhur Beiming di tepi Laut Cina Timur, kaulah yang mempertaruhkan segalanya untuk memblokir guntur untukku. Dan kali ini, tidak peduli berapa banyak kesulitan dan rintangan yang ada di depan, aku tidak akan melihat ke belakang dan maju dengan berani. Tunggu aku akan pergi ke ibu kota kekaisaran untuk menjemputmu segera. Kata-kata yang menyentuh, meskipun King Sui tahu bahwa hanya ada sedikit harapan, dia masih ingin percaya padanya. Oke, Qin Feng, aku akan menunggumu. Tiba-tiba, Ning King Sui berjinjit, mencium keningnya dengan lembut, lalu kembali ke mobil. Boom, segera, Maibah mulai dan menghilang dari pandangan. Qin Feng, di sisi lain, mengepalkan tinjunya dan memiliki banyak pemikiran di benaknya.
Baik Penatua ketiga maupun Ning Xiong menganggapnya sebagai orang yang tidak berguna dan tidak percaya bahwa dia akan berhasil. Selain itu, seorang jenius tak tertandingi telah muncul di klan naga, yang cukup untuk menyapu bersih kontestan lainnya. Namun, Qin Feng tidak akan pernah menyerah. Dia diam-diam bersumpah dalam hatinya. Dalam kompetisi nasional peringkat King Yun, saya pasti akan menjadi blockbuster dan terbang ke langit. Petik 2 tanda seru petik 2. Bab 206. Menuju ke klan Sangguan. Selama setengah bulan berikutnya, Qin Feng tinggal di Villa Sing Hewan dan mengajari Lin Qingge cara berlatih seni bela diri. Karena pertukaran darah, Lin Qingge memperoleh tubuh yang murni, dan kekuatannya meningkat pesat. Dia tiba-tiba menjadi seorang pejuang kegelapan. Seiring waktu, dia bisa menerobos dan menjadi seorang Grandmaster. Dengan cara ini, dia memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri meskipun dia sedang hamil. Qingge, kompetisi nasional pemeringkatan King Yun akan segera diadakan. Saya akan mewakili kota Donghai dan pergi ke ibu kota kekaisaran. Lin Qingge bersandar di pelukannya dan berkata, "Suamiku, ibu kota kekaisaran memiliki naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Dan ada banyak orang kuat seperti awan. Terlebih lagi, kamu telah kehilangan tingkat kultivasimu. Apakah kamu harus pergi? Kamu harus pergi." Qin Feng berkata dengan tatapan tegas. "Bahkan jika bukan karena peringkat King Yun, ibuku masih meninggalkan tanda untuk klan Sangguan. Aku harus pergi." Kalau begitu, oke. Meskipun Lin Qingge enggan menyerah, dia tahu dia tidak bisa menghentikannya. Ada satu hal lagi yang tidak dikatakan Qin Feng. Dia bertaruh dengan pemimpin klan Ning. Jika dia bisa memenangkan kejuaraan di kompetisi peringkat King Yun dan menyerahkan hadiah dari pemimpin kerajaan kepada klan Ning, Ning Qingsui akan bisa mendapatkan kembali kebebasannya. Sayang, ini jimat perdamaian yang aku minta di kuil. Pakailah di tubuhmu. Lin Qingge mengeluarkan liontin dan menaruhnya di leher Qin Feng. Oke, demi kamu dan kedua bayi itu, aku pasti akan kembali dengan selamat. Qin Feng menyentuh rambutnya dan kemudian berjalan keluar dari Star River Bay Villa. Boom. Segera, sebuah Mercedes-Benz anti-peluru berhenti di depan Qin Feng. Orang yang mengemudikan mobil itu tidak lain adalah murid Kuezan Longzun, Zhu Xiaojun. "Salam, Tuan Muda." Zhu Xiaojun memberi hormat dengan hormat. "Tidak perlu sopan, Xiaojun. Perjalanan ke ibu kota kekaisaran ini bergantung pada kamu untuk memimpin." Zhu Xiaojun adalah penduduk asli di Jing dan mengetahui adat istiadat setempat, sehingga sangat cocok baginya untuk menjadi pemandu. Setelah berkendara selama 7 atau 8 jam, Mercedes-Benz akhirnya sampai di ibu kota kekaisaran. Ini adalah ibu kota berusia 1000 tahun dan pusat kerajaan Daxia. Selama ribuan tahun terakhir, saya tidak tahu berapa banyak sastrawan dan penyair yang lahir, dan berapa banyak keluarga kaya yang dibina. Di luar kota terdapat parit hijau, seperti cincin jasper, dan tembok kota berwarna merah terang yang tingginya lebih dari 10 kaki. Luar biasa dan luar biasa. Ketika pejabat dari tempat lain datang ke ibu kota kekaisaran, mereka selalu ketakutan dan berhati-hati, karena takut menyinggung keturunan jenderal atau anggota keluarga kerajaan secara tidak sengaja. Ibu kota kekaisaran. Saya di sini. Qin Feng menatap kota. Matanya menyala-nyala dan jantungnya melonjak. "Tuan Muda, apakah Anda ingin mencari tempat tinggal dulu?" Zhu Xiaojun bertanya. "Tidak, pergi ke klan Sangguan dulu," perintah Qin Feng. "Sangguan." Zhu Xiaojun sedikit terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. "Tuan Muda, tahukah Anda Sangguan Yunxing? Kecantikan menakjubkan yang terkenal di ibu kota kekaisaran." "Hah, ini dia. Ini kedua kalinya aku mendengar nama ini. Terakhir kali, Ning Wushuang memberitahunya. Saya tidak mengenalnya." Qin Feng menggelengkan kepalanya dan melanjutkan. "Tetapi Anda dapat memberitahu saya tentang perbuatannya." Segera, Zhu Xiaojun menunjukkan ekspresi kerinduan. "Beberapa tahun yang lalu, saya cukup beruntung untuk melihatnya dia dari kejauhan. Meski hanya sekilas Nona Sangguan, ingatannya masih segar, dan senyuman menawannya masih tak terlupakan." "Nona Sangguan."
Dia adalah jenius paling mempesona di antara generasi muda ibu kota kekaisaran. Jika dia tidak dilahirkan sebagai seorang gadis, dia tidak akan kalah dengan Long Jiuxiao. Petik 2. Tidak hanya dia wanita tercantik di ibu kota kekaisaran, dia juga ahli dalam bidang kedokteran dan seni bela diri. Dalam hal keterampilan medis, dia tidak kalah dengan dia belajar seni bela diri di Ouchi dan menjadi master pada usia 18 tahun. Dikatakan bahwa raja pernah bermaksud untuk menikahkannya dengan seorang pangeran tertentu, tetapi dia dengan tegas menolak. Dia berkata bahwa suaminya harus menjadi pahlawan yang gigih dan tak tertandingi di dunia. Setelah mendengarkan, Qin Feng sedikit terkejut. Sangguan Yunqing ini juga wanita yang aneh. Namun, tujuan perjalanannya adalah untuk mendapatkan kembali cincin Qiankun, tanda yang ditinggalkan ibunya, dan dia tidak tertarik pada hal lain. Tidak lama kemudian, Mercedes-Benz berhenti di depan pintu rumah Sangguan. Layak menjadi salah satu dari 8 gerbang besar. Rumah Sangguan terletak di jantung ibu kota kekaisaran, seluas puluhan hektar. Memiliki tangga batu giok putih dan balok kayu cendana merah. 2 batu unicorn yang diberikan oleh kaisar di pintunya melambangkan status tertinggi. Siapa yang datang? Ini adalah tempat penting keluarga Sangguan. Tidak ada izin masuk tanpa izin. Penjaga di pintu menatap Qin Feng dan bertanya dengan dingin. Tolong beritahu Nyonya klan Sangguan bahwa putra Qin Ruohuanglah yang ada di sini untuk mengambil kembali token itu. Kata Qin Feng. Tunggu. Penjaga masuk untuk mengumumkan. Beberapa menit kemudian, dia bergegas keluar lagi. Kali ini dengan sikap yang jauh lebih sopan. Nyonya, silakan ikut dengan saya. Setelah mengatakan itu, penjaga memimpin jalan. Qin Feng meminta Zhu Xiaojun menunggu di luar dan memasuki klan Sangguan. Di sepanjang jalan terdapat paviliun, balok berukir dan bangunan yang dicat. Segera, penjaga datang ke pintu sayap dan mengetuk pintu. Nyonya, Tuan Qin ada di sini. Suara wanita yang lembut terdengar dari dalam rumah. Biarkan dia masuk. Qin Feng segera membuka pintu dan masuk. Saya melihat seorang wanita di sayap. Sekilas, dia tampak baru berusia 30 tahun. Namun jika diperhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan samar-samar kerutan di sudut matanya, yang merupakan jejak waktu. Ia memiliki alis willow, mata phoenix merah, dan wajah oval. Meski tidak memakai perhiasan mahal, ia tetap memancarkan temperamen anggun dan mewah dalam gerakannya. Saya telah bertemu Nyonya. Qin Feng berinisiatif untuk menyapa. Namun, saat berikutnya, dia berjalan ke depan dengan cepat, bahkan memegang wajah Qin Feng dengan tangannya, dan berkata dengan penuh semangat, mirip. Sangat mirip. Anda dan Ruohuang sangat mirip ketika mereka masih muda. Qin Feng sangat terkejut dengan antusiasmenya yang tiba-tiba dan dengan cepat mundur beberapa langkah. Bocah bodoh. Jangan terlihat. Namaku Jiang Lanxin. Kamu harus memanggilku Bibi Jiang. Ibumu Ruohuang dan aku pernah berteman baik, dan dia bahkan menyelamatkanku. Jika bukan karena Ruohuang, saya, Jiang Lanxin, tidak akan berada di sini hari ini. Jiang Lanxin berkata sambil tersenyum. Apa? Qin Feng sedikit terkejut saat mendengar ini. Nampaknya identitas sang ibu memang tidak sederhana. Ia justru bisa berteman baik dengan nyonya keluarga Sangguan. Ini adalah cincin Qiankun yang ditinggalkan ibumu. Dikatakan sebagai harta ajaib, kamu harus menyimpannya. Tiba-tiba, Jiang Lanxin mengeluarkan sebuah cincin dan menyerahkannya kepada Qin Feng. Qin Feng melihatnya dengan hati-hati dan menemukan bahwa pengerjaannya sangat indah. Tetapi dia tidak dapat melihat misteri apapun untuk sementara waktu. Bibi Jiang, apakah kamu tahu di mana ibuku? Tanya Qin Feng. Saya tidak tahu. Jiang Lanxin menggelengkan kepalanya dan menjelaskan. Pada awalnya, Ruohuang sepertinya menghindari kejaran musuh-musuhnya. Jadi dia meninggalkan ring dan pergi tanpa kabar apapun. Tidak izinkan aku mencarinya. Kamu mengatakan bahwa hanya ketika kamu datang ke ibu kota kekaisaran secara langsung kamu dapat mengembalikan cincin ini kepada pemilik aslinya. Kata-kata ini membuat Qin Feng semakin bingung. Mungkinkah, ibu itu sudah lama mengharapkan dia datang ke ibu kota kekaisaran? Bibi Jiang,
Terima kasih telah menyimpan cincin semesta ini untukku. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Tunggu. Tiba-tiba, Jiang Lanxin menghentikannya dan berkata, Qin Feng, tahukah kamu? Saat itu, ibumu dan aku sudah memutuskan untuk menikah. Pada saat yang sama, aku ingin menikahi putriku Sangguan Yunqing.